Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pencernaan dan penyerapan protein, lemak dan kepada dosen pengampu Gur Amir Putra SGZ MSI. Terima kasih kepada teman kelompok saya yang bernama Egalita Safia Belva, Raudina Septiani P, Merlina Pinang, dan Nur Salsabila Anwar dan Marcelina. Saya akan membacakan pertama-tama pendahuluan. Pertama-tama saya akan membacakan pendahuluan. Mengapa protein dan lemak penting? Protein berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, sintesis enzim dan hormon, serta fungsi imun. Lemak sumber energi, konsentrasi komponen membran sel, pelarut vitamin, larut lemak, dan penyediaan asam lemak ensisal. Tujuan presentasi memahami proses pencernaan dan penyerapan protein dan lemak mulai dari mulut hingga sirkulasi. Yang pertama itu saya persilakan. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian protein. Jadi, protein ini adalah salah satu makronutrien esensial yang tersusun atas rantai asam amino. Fungsi protein sendiri yaitu sangat penting, diantaranya membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, serta menyusun komponen penting seperti hemoglobin. Protein juga berperan dalam menjaga fungsi sel, memberi energi cadangan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, dapat terjadi gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, dan masalah kesehatan lainnya. Next. Nah, di sini, di slide ini kita bisa lihat gambaran umum saluran pencernaan manusia. Protein yang kita konsumsi akan melewati organ-organ ini, mulai dari mulut, kemudian lambung, usus halus, hingga akhirnya diserap dan dialirkan ke dalam peredaran darah. Nah, perlu dicatat, pencernaan protein ini tidak dimulai di mulut, karena di mulut hanya terjadi pencernaan mekanis melalui proses pengunyahan tanpa ada enzim khusus yang mencerna protein. Oke, next. Nah, sekarang tahap pencernaan protein di lambung. Proses pencernaan protein yang sebenarnya itu dimulai di lambung. Di sini, sel Cef menghasilkan pepsinogen yang kemudian diaktifkan oleh asam lambung atau HCl dari sel parietal menjadi enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi memecah ikatan peptida pada asam amino tertentu, khususnya asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan, serta asam amino hidrofobik seperti methionine dan leusin. Nah, hasil sementara dari proses ini adalah polipeptida besar yang kemudian akan diproses lebih lanjut di usus halus. Oke, next. Nah, pada gambar ini terlihat struktur dinding lambung. Jadi di dalam dinding lambung terdapat sel Cef yang biasanya itu terletak di bagian bawah atau tengah kelenjar lambung yang bertugas menghasilkan pepsinogen. Sementara sel parietal biasanya itu berada di bagian leher atau tengah kelenjar dan bertugas mengeluarkan asam klorida atau HCl. Kedua sel ini bekerja sama untuk memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya lanjutkan ke pemateri kedua, dipersilakan. Slide next. Nah, baik kita akan mulai dengan mengenal eh, peraktor utama dalam drama pencernaan protein seperti yang terlihat di tabel ini. Prosesnya itu melibatkan berbagai enzim di beberapa organ. Nah, di lambung ada pepsin yang memulai pekerjaan, namun fokus utama kita adalah di usus halus. Nah, di mana pankreas mengirimkan tim ahlinya, yaitu tripsin, kimotripsin, dan karbosipeptidase. Slide ini adalah gambaran umum dari semua pemain yang terlihat. Next.
Nah, sekarang bagaimana tim pankreas mulai bekerja? Mereka itu tidak langsung aktif. Pankreas melepaskan mereka dalam bentuk tertidur yang disebut dengan simogen. Ini adalah mekanisme keamanan tubuh. Kunci untuk membangunkan mereka ada di usus halus, yaitu enzim enterikinase. Nah, enterikinase mengaktifkan pemimpin tim seperti triposinogen menjadi tripsin. Inilah titik awal dari seluruh proses di usus halus karena tripsin yang sudah aktif kemudian akan mengaktifkan enzim lainnya. Next. Nah, setelah aktif, tim enzim ini memiliki dua strategi pemecahan yang cerdas. Eh, Yaitu pertama endopeptidase, yaitu tripsin dan kimotripsin bertindak seperti gunting internal. Mereka memotong rantai protein yang panjang di bagian tengahnya, menghasilkan potongan-potongan peptida yang lebih cocok. Nah, yang kedua itu exopeptidase, yaitu karbon sipeptidase, bekerja sebagai gunting eksternal. Ia memotong satu persatu asam amino dari ujung rantai. Hasil dari kerjasama mereka adalah campuran oligopeptida, tripeptida, dipeptida, dan beberapa asam amino bebas. Next. Nah, pekerjaannya belum selesai. Masih ada potongan kecil bernama dipeptida. Itu terdiri dari dua asam amino yang perlu diurai. Disinilah tahap final terjadi yang dilakukan oleh enzim dari dinding usus itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan di baris pertama, tabel ini, enzim dipeptidase mengambil alih. Tugasnya itu adalah melakukan potongan terakhir, membelah dipeptida menjadi asam amino tunggal. Inilah bentuk paling sederhana dan akhirnya siap diserap oleh tubuh kita untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan lanjutkan kepada pemateri ketiga. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penyerapan protein. Protein yang kita konsumsi dari makanan tidak langsung diserap dalam bentuk utuh, melainkan dipecah terlebih dahulu menjadi asam amino dan peptida kecil. Proses ini berlangsung di sel usus halus, khususnya di bagian jejunum. Ada beberapa mekanisme yang membantu penyerapan ini. Sebagian asam amino diangkut melalui kotransport bersama ion natrium. Ada juga yang masuk dengan difusi terfasilitasi. Dan untuk dipeptida serta tripeptida digunakan mekanisme transport aktif yang bergantung pada ion hidrogen. Setelah berada di dalam sel usus, peptida kecil ini akan dipecah lagi oleh enzim peptidase menjadi asam amino bebas agar lebih mudah dimanfaatkan tubuh. Next. Di sini ditampilkan gambar enterosit dan penyerapan. Di sini kita bisa melihat struktur usus halus yang memiliki vili dan mikrofili. Struktur ini berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga jumlah nutrien yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih banyak. Di bagian dalam vili terdapat kapiler darah yang menjadi jalur utama hasil penyerapan, termasuk asam amino untuk masuk ke sistem peredaran darah. Next. Kemudian, pada bagian transport ke sirkulasi protein dijelaskan bahwa setelah keluar dari enterosit, asam amino bebas akan masuk ke kapiler darah yang terdapat di vili. Kapiler-kapiler ini kemudian berkumpul membentuk vena porta hepatica. Vena porta hepatica membawa asam amino langsung menuju hati sebelum akhirnya dilepaskan ke sirkulasi darah sistemik. Di hati, asam amino bisa langsung digunakan untuk metabolisme atau didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh sesuai kebutuhan. Next.
Lalu di sini ada pengertian lemak. Lemak merupakan salah satu dari 3 mikronutrien utama. Selain karbohidrat dan protein, lemak sangat penting bagi tubuh karena menjadi sumber energi, serta berperan dalam berbagai fungsi lain, seperti melindungi organ, membantu penyerapan vitamin, dan juga menyimpan energi cadangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada pencernaan lemak di mulut dan lambung. Nah, pencernaan lemak dimulai di mulut dan lambung dengan bantuan 2 enzim utama. Pertama, di mulut. Ada enzim lingual lipase yang disekresikan dari kelenjar lidah. Enzim ini memulai proses pemecahan hidrolisis trigliserida, khususnya trigliserida rantai menengah. Proses ini sangat penting, terutama pada bayi yang sistem pencernaan belum sepenuhnya matang. Nah, selanjutnya itu setelah makanan ditelan, pencernaan berlanjut di lambung. Di sini enzim gastrik lipase disekresikan oleh sel sift cell. Meskipun pencernaan lemak di lambung ini tidak seintensif di usus. Enzim ini mampu mencerna sekitar 10-20% trigliserida. Selain kerja enzim, aksi mekanis lambung melalui gerakan peristaltik juga membantu mencegah gumpalan lemak menjadi butiran-butiran kecil yang sangat membantu dalam persiapan pencernaan di tahap selanjutnya. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada tahap yang paling krusial dalam pencernaan lemak terjadi di usus halus. Ketika lemak masuk ke usus halus, ia memicu pelepasan hormon CCK. Hormon ini memiliki 2 peran virtual. Yang pertama itu ada kontraksi kandungan empedu. CCK merangsang kandungan empedu untuk berkontraksi dan melepas empedu. Empedu yang mengandung garam empedu berfungsi sebagai agen pengemulsi yang mengubah tetesan lemak besar menjadi partikel yang jauh lebih kecil, sehingga meningkatkan luas permukaan yang dapat diakses oleh enzim. Nah, yang kedua itu ada sekresi enzim pankreas. Sisiki juga merangsang pankreas untuk mengeluarkan berbagai enzim pencernaan lemak ke usus. Enzim-enzim ini termasuk pankrealis lipase, kolipase, fosfolipase, dan kolesterol esterase. Enzim-enzim ini akan bekerja secara sinergis untuk memecah lemak menjadi produk akhir yang dapat diserap, yaitu asam lemak dan monogliserida. Next. Nah, selanjutnya itu ada gambar emulsifikasi dan kerja enzim. Nah, pada slide ini kita melihat visualisasi dari proses yang baru saja dijelaskan. Gumpalan lemak besar tidak bisa langsung dicerna. Jadi garam empedu datang dan mengelilingi gumpalan lemak tersebut. Nah, memecahnya menjadi tetesan-tetesan yang lebih kecil dan stabil yang disebut emulsified droplet. Proses ini sangat penting karena memperluas area permukaan lemak sehingga enzim pencernaan dapat bekerja lebih efisien. Setelah itu, enzim lipase mulai bekerja dengan memecah tetesan lemak ini menjadi produk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan monogliserida. Next. Nah, setelah direncana, produk lemak seperti asam lemak, monogliserida, dan kolesterol bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Mengingat lingkungan usus sebagai besar adalah air, mereka tidak dapat bergerak bebas. Disinilah misal memainkan peran penting. Misal terbentuk ketika produk-produk lemak ini bergabung dengan garam empedu. Misal, fungsi
Misal berfungsi sebagai kendaraan yang larut dalam air untuk mengangkut produk lemak yang hidrofobik menuju permukaan sel-sel usus. Nah, saat saat misal mencapai permukaan enterosit, produk lemak atau terutama asam lemak rantai panjang dan monogliserida dilepaskan dan berfungsi secara pasif menembus membran sel. Penting untuk dicatat bahwa garam empedu tidak ikut masuk ke dalam sel. Misal hanya berfungsi sebagai pengantar. Dengan cara ini, tubuh memastikan lemak dalam diserap secara efisien dan tidak terbuang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Baik, saya akan menjelaskan transport sirkulasi lemak, pembentukan kilomikron, dan jalur limfematik. Setelah asam lemak dan monogliserida masuk ke enterosit, keduanya disusun ulang menjadi trigliserida. Trigliserida ini kemudian dikemas bersama kolesterol, fosfolipid, dan protein pembawa, membentuk kilomikron. Karena berukuran besar, kilomikron tidak bisa langsung masuk ke pembuluh darah kapiler, melainkan dilepaskan ke pembuluh limfa atau lakteal. Dari sistem limfatik, kilomikron masuk ke ductus, thoracikus, dan akhirnya masuk ke sirkulasi darah melalui vena subclavia, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar jalur limfatik lemak. Gambar ini menjelaskan penyerapan lemak melalui sistem limfatik. Lemak dari makanan dipecah menjadi asam lemak dan monogliserida, lalu membentuk misel agar bisa masuk ke sel usus. Dalam enterosit, lemak disusun ulang menjadi trigliserida dan dikemas menjadi kilomikron. Karena berukurannya besar, kilomikron tidak bisa masuk ke pembuluh darah kapiler, tetapi dilahirkan lewat pembuluh limfa menuju ductus thoracikus, baru kemudian masuk ke peredaran darah. Next. Di sini ada ringkasan perbandingan dari aspek enzim pencernaan dari protein, yaitu dicerna oleh enzim seperti pepsin, lalu dilanjutkan dengan tripsin, chymotrypsin, dan karbon sintetisase di usus halus. Kemudian ada lemak, dicerna dengan bantuan garam empedu, kemudian diuraikan oleh lipase, serta kolipase agar menjadi asam lemak dan monogliserida. Yang kedua yaitu penyerapan dari protein, yaitu ada asam amino, asam amino bebas, lalu dipeptida dan tripeptida melalui enterosit. Lalu ada lemak, diserap dalam bentuk asam lemak bebas dan monogliserida yang awalnya dibungkus dalam misel agar bisa larut dan masuk ke dalam sel usus. Yang ketiga yaitu transport dari enterosit. Ada protein setelah masuk ke enterosit, asam amino dibawa melalui vena atau porta menuju ke hati, baru kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Adapun juga lemak setelah masuk ke enterosit, asam lemak dan monogliserida reesterifikasi menjadi trigliserida lalu dikemas dalam kilomikron. Yang terakhir yaitu partikel transport. Partikel transport ini dari protein beredar di plasma dalam bentuk asam amino bebas dan lemak beredar di plasma dalam bentuk kilomikron. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Pencernaan dan penyerapan protein serta lemak merupakan proses penting yang melibatkan kerja organ pencernaan dan enzim khusus. Protein dicerna mulai di lambung oleh pepsin, kemudian dilanjutkan oleh enzim pankreas di usus halus hingga menghasilkan asam amino yang diserap oleh enterosit dan dialirkan ke hati melalui vena porta. Lemak mengalami emulsifikasi oleh garam empedu dan pemecahan oleh lipase menjadi asam lemak serta monogliserida yang selanjutnya membentuk misel untuk
mempermudah penyerapan di dalam sel usus. Lemak disusun kembali menjadi trigliserida dan dikemas dalam kilomikron yang dialirkan melalui sistem limpatik sebelum mencapai peredaran darah. Pemahaman proses ini penting sebagai dasar untuk memahami metabolisme, pemenuhan gizi, dan kaitannya dengan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Oke, sekian. Terima kasih.